Oke, selamat sore semuanya. Di sini saya akan menjelaskan pemrograman yang telah saya buat dalam pemenuhan tugas UAS PKS 2 dengan dosen pengampu Ahmad Fadila STMT. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fendri Kongres Tanggal, NIM 120 170 123. Kelas TPB TPP 28 dengan prodi Teknik Mesin. Oke, di sini saya akan menjelaskan program saya yang pertama dengan topik transformator. Topik ini diambil dari mata kuliah Fisika Dasar 2. Latar belakang saya membuat topik ini adalah untuk membantu mahasiswa atau orang lain dalam menentukan nilai transformator dari suatu benda. Langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, di sini saya mendeklarasikan nilai string, integer, real, lalu saya membuat output untuk judulnya, dan saya juga mendeklarasikan nilai string ulang. Selanjutnya, saya memakai do sebagai untuk perulangan, lalu saya membuat output, membuat pokok bahasan, output juga untuk menentukan pilihan, output menentukan pilihan, dan output membuat pilihan Anda. Lalu saya di sini memakai if ini sebagai percabangan. Bagi info lebih lanjut, saya membuat simbol dan ini adalah untuk agar hasil output sesuai dengan hasil proses rumus yang telah dicantumkan. Untuk lebih lanjut, maka kita run saja. Nah, di sini kita akan memilih pokok bahasannya. Kita pilih. Nah, di sini buat dikatakan adalah 8 form. Jika kita ingin mengulangnya, maka ketik ya. Oke, kita ketik. Kita masukkan nilainya. Nah, di sini nilai tegangan primernya adalah 3,333. Jika kita ingin mengulangnya, maka ketik ya. Jika tidak, kita ketik tidak. Tidak. Oke, selanjutnya kita beralih ke program C++ nya. Nah, seperti pada program umumnya, di sini saya menggunakan include iostream, include string h, include math. Di sini saya juga menggunakan using namespace std dan integer main. Lebih spesifiknya dari tadi, di sini saya menggunakan karakter nama dan karakter welcome. Karakter ini adalah berguna untuk menginput suatu data dengan menggunakan kata-kata atau huruf. Nah, di sini saya juga menggunakan array, yaitu sebanyak 30. Array ini berguna untuk pembatasan suatu kata. Misalnya kita menginput suatu kata-kata tersebut tidak lebih dari 30 kata. Di sini saya menggunakan integer pilihan, float juga, dan karakter ulang. Di sini saya membuat code itu untuk sebagai judulnya. Nah, di sini ada Gin getLine ini berguna untuk agar input nama nanti sesuai dengan output welcome dengan menambahkan strpcy ini. Yaitu bisa diartikan bahwa nanti nama yang di getLine ini akan sama namanya dengan yang kita tulis di atas tadi di karakter nama. Di sini saya menggunakan do, while sebagai perulangan, dan switch case sebagai percabangan. Oke, saya menggunakan do tadi yang membuat code-nya untuk membuat pokok bahasanya. Lalu saya membuat code lagi untuk membuat pilihan, dan code lagi untuk membuat pilihan kedua. Lalu saya membuat code untuk menentukan pilihan. Lalu kita buat chain-nya. Lalu di sini saya membuat switch case untuk menentukan pilihannya. Nah, jika kita memilih nomor yang pertama,
maka akan keluar menghitung nilai tegangan. Lalu kita masukkan nilai tegangan A-nya, setelah itu nanti kita masukkan nilai hambatannya, setelah itu nanti rumusnya nilai tegangannya itu tegangan sama dengan I kali R. Nah, di bagian kode nanti ini, di sini akan keluar nilai hasil dari kita cari tadi, nilai tegangan. Nah, jika kita memilih angka 2, maka nanti akan ada hasilnya menghitung nilai tegangan primer. Lalu kita masukkan nilai tegangan sekundernya, setelah itu kita masukkan nilai banyak lilitan sekundernya, setelah itu kita masukkan nilai banyak lilitan primernya. Nah, rumusnya itu tegangan primer sama dengan Vs kali Np per Ns. Nah, di bagian kode ini, nanti hasil dari nilai tegangan primer itu akan keluar. Nah, di sini saya juga membuat default, yaitu jika kita menginput angka selain angka 1 dan 2, maka otomatis programnya akan mengatakan pilihan Anda tidak ada dalam daftar. Di sini saya juga membuat code-nya, ingin mengulang atau tidak. Jika kita di sini, di bagian while ini, jika kita ingin mengulangnya, maka kita cukup menuliskan Y. Jika tidak, maka kita hanya menuliskan kata tidak. Untuk lebih lanjut, kita run saja. Kita run saja. Amanda. Oke. Masukkan pilihannya. Maaf. Pilihan 1. Maka nilai tegangan adalah 8 volt. Jika kita ingin mengulang, kita ketik ya. Nah, jika kita menginput selain angka 1 dan 2, misalnya angka 3, maka pilihan Anda tidak ada dalam daftar. Jika kita ingin mengulang, kita ketik Y. Jika kita tidak ingin mengulang, kita ketik Y. Oke. Selanjutnya kita masuk ke program yang kedua dengan topik mencari akar persamaan dengan rumus ABC. Topik ini saya ambil dari mata kuliah Matematika Dasar. Latar belakang saya membuat topik ini adalah untuk membantu mahasiswa atau orang lain dalam mencari nilai akar persamaan dengan rumus ABC agar waktunya itu lebih cepat dan efisien. Langsung saja kita masuk ke. Nah, di sini saya menggunakan output, yaitu sebagai judulnya, dan saya mendeklarasikan real, integer, string. Seperti halnya tadi, saya menggunakan do ini sebagai perulangan. Lalu saya menggunakan output untuk masukkan nilainya, output juga untuk masukkan nilai B, output untuk masukkan nilai C. Lalu saya membuat rumusnya itu D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Lalu saya membuat if itu ini sebagai percabangan. Jika D sama dengan 0, maka outputnya itu akan dikatakan bukan persamaan kuadrat. Nah, langsung akan keluar juga nilai D adalah. Nah, jika D sama dengan D lebih kecil dari 0, maka outputnya itu imaginer. Nah, jika hasil D tersebut nanti tidak sama dengan 0 dan tidak lebih kecil dari 0, maka nilai D tersebut akan keluar X1 dan X2-nya. Dalam kondisi ini saya tidak menggunakan pilihan, namun saya menggunakan kondisi hasil yang akan di-output oleh rumus. Untuk lebih lanjut, maka kita coba, kita runkan. Kita akan masukkan nilai A-nya. Nah, di sini bilangan Anda imaginer, karena bilangan tersebut lebih kecil dari 0. Kita buat ulangnya. Nah, di sini akan keluar nilai X1 dan X2-nya. Jika kita tidak ingin mengulangnya, maka kita ketik tidak. Oke.
Selanjutnya kita akan beralih ke program C++. Nah, seperti halnya program tadi, di sini saya menggunakan include iostream, include string h, dan include math h. Saya juga menggunakan using namespace std, integer main. Saya juga menggunakan di program ini saya menggunakan float untuk nilai a, b, c, dan x1, x2, d. Pada program ini saya menggunakan perulangan do while dan percabangan if else. Di bagian code ini saya membuat ini sebagai judulnya. Di sini saya seperti tadi saya bilang, di sini saya menggunakan do untuk memasukkan nilai a-nya, nilai b, dan nilai c. Nah, di sini ada rumus yaitu b kuadrat dikurang 4ac. Di sini saya menggunakan if. Nah, jika d tadi nilai hasil d tadi sama dengan 0, maka akan keluar bukan persamaan kuadrat dan akan keluar juga persamaannya dan akan keluar juga nilai d-nya. Di sini saya juga menggunakan if. Jika nilai d tersebut lebih kecil dari 0, maka bilangan tersebut imajiner. Nah, di sini saya menggunakan else karena jika nilai d tersebut tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan lebih kecil dari 0, maka nilai d tersebut adalah nilai x1 dan x2 akan keluar juga. Di sini saya menggunakan code untuk pengulangan apakah ada yang ingin mengulang. Lalu saya membuat check ulang, lalu membuat while ulang. Di sini seperti tadi saya bilang, jika kita membuat kata y, maka program otomatis akan mengulang. Dan jika kita membuat kata selain y, maka program otomatis akan selesai. Kita akan menerangkan. Masukkan nilainya. Nah, di sini akan ada persamaannya dan nilai d-nya. Jika kita ingin mengulang, kita ketik y. Masukkan nilainya. Nah, di sini juga akan keluar persamaannya dan nilai d-nya dan x2-nya. Jika tidak ingin mengulang, maka kita ketik tidak. Oke, demikianlah program yang saya buat. Jika ada kesalahan kata atau tidak berkenan, mohon dimaafkan dan terima kasih.